Baik, Pak JK, kita berbicara ini masalah masih gejolak sosial masyarakat, tadi sedikit masalah keamanan. Satu kasus yang akhirnya memicu amarah, memicu pergerakan umat, bahkan juga memicu kesatuan umat. Peristiwa itu terjadi akhirnya puncaknya pada 4 November dan juga 2 Desember. Apa sih Pak yang Anda lihat dengan masyarakat kita sampai kalau dibilang agak terlalu sensitif kah? Atau memang kondisi ini benar-benar menyinggung perasaan umat, khususnya umat muslim kah? Apa yang tengah terjadi di masyarakat kita? Awalnya di situ, kita sudah tahu semua awalnya. Karena Ahok berbicara mungkin di luar konteks atau terjadilah seperti itu. Kita sudah tahu semua soal masalah agama, bermacam istilahnya lah ya. Ada soal kebohongan, ya orang tersinggung atau orang pelecehan agama, itu istilah terserah lah. Tapi itu toh sekarang sudah di pengadilan. Tapi itu pertanyaan Anda, kenapa ini begitu hebat reaksinya? Biasanya begini mungkin 1.000, paling tinggi 10.000 orang demo. Kenapa jutaan orang demo? Di seluruh Indonesia. Berarti ada suatu hal yang prinsip yang harus kita pelajari. Apa sebenarnya perasaan yang timbul? Kita dengan Presiden bahas terus itu apa yang terjadi. Presiden meminta agar ini dikaji apa masalah ini sebenarnya. Ya lebih kembali lagi tadi perlunya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tapi ini yang ikut itu bukan hanya golongan menengah bawah ya. Iya. Golongan menengah ikut. Ada yang tinggal di hotel supaya lebih dekat dengan kondisi. Di Borobudur atau di Sari Pasifik ada yang tinggal. Artinya apa di sana Pak JK? Artinya bukan hanya masalah, ada suatu perasaan yang ingin perbaikan lebih lanjut dalam suasana kita. Nah Pak, pada saat 4 November ya Pak ya, kalau boleh saya menunjukkan sesuatu nih untuk Pak JK, ini sedang menyaksikan, memantau langsung ya Pak ya, di TV One saat itu, memantau ini. Kalau tidak salah Bapak juga menerima perwakilan karena Presiden tidak hadir pada saat 4 November. Di tempat ini? Ya. Apa sih Pak yang disampaikan dan apa yang Anda berikan sehingga bisa menenangkan mereka pada saat itu? Ya mereka minta secara formal agar Ahok diadili. Bukan diadili, saya ditangkap. Saya bilang enggak, harus dengan cara hukum. Karena itu solusi yang kita berikan ialah oke, diperiksa polisi, itu jalur hukum. Diperiksa di polisi dulu, baru dari polisi kalau memang itu indikasinya penyidikan itu memang ada bersalah, harus baru masuk kejaksaan, kejaksaan ke pengadilan. Dan itu berlangsung hasil pertemuan di ruangan ini. Tapi boleh tahu nggak Pak, pada saat itu kenapa Presiden tidak mau menemui, lebih memilih untuk memeriksa infrastruktur yang lain? Tentu ada kesibukan lain dan juga pada waktu itu memang masa besar itu kan tidak mudah. Apa sebenarnya maksudnya kan? Apa sebenarnya yang diinginkan. Kan kalau tapi Presiden kan meminta Menko Polhukam untuk menerima. Ya pada akhirnya saya menerima. Pak JK selalu muncul di tengah konflik yang kita tahu dengan track record Bapak untuk mendamaikan beberapa wilayah konflik. Dan kemarin ketika melihat yang terjadi 4 November, 2 Desember, apakah itu bisa dibilang sebagai titik yang cukup genting pada saat itu di Indonesia? Iya, kalau waktu itu kan masih ratusan ribu ya tempat. Kalau ratusan ribu orang berada di tempat yang sama dengan orasi-orasi yang panas, kemudian bisa marah, kan berbahaya untuk satu ibu kota. Jadi kalau kita tidak segera akomodasi atau mendengarkan langsung apa yang diinginkan, berbahaya untuk kita semua. Dan bisa ekonomi kita masalah, bisa politik sosial. Dan memang penting diselesaikan. Tapi untuk 2 Desember, sepakat kalau kita menyebutnya itu aksi damai ya Pak. Aksi doa bersama demi kebaikan negeri. Tapi di satu sisi, ada pihak yang dalam tanda kutip diduga ingin menunggangi aksi itu pada saat itu. Sehingga terjadi penangkapan ada 11 orang. Apa tanggapan Anda terhadap hal itu? Saya kira tidak ada hubungannya antara 2 Desember dengan yang ditangkap itu. Karena jelas yang 2 Desember itu tidak ada urusan dengan makar. Apa yang dituduhkan polisi makar kan berbeda. Bahwa kelompok itu ingin memanfaatkan situasi kita tidak tahu. Tapi yang terang terjadi tidak terjadi. Saya berbincang Pak JK dengan pihak kepolisian pada saat itu. Kita undang untuk dialog.
Ada ketakutan memang disebutkan, takut ada masa yang disiapkan oleh para yang terduga makar ini bisa menggerakkan katanya begitu Pak, sehingga harus dicokok sebelum aksi 2 Desember dimulai. Bagaimana itu? Bisa saja tentu, tapi karena berbeda konteksnya. Tidak mudah menggerakkan orang ini yang bicara tentang agama kemudian dialihkan bicara politik. Bisa saja ada beberapa, tapi saya yakin tidak semudah itu juga. Tapi oke lah, ini preventif. Itu lebih tindakan penting. preventif. Tapi dampaknya kan juga luar biasa Pak. Akhirnya ada yang menyebutkan, wah pemerintah sekarang agak terlalu sensitif. Pemerintah sekarang kupingnya tipis sehingga sedikit orang mengkritisi langsung diambil ke arah sana Pak. Jadinya yang terbangun opininya. Ya pengalaman kita kan lebih baik berhati-hati. Apalagi tadi hubungannya dengan ada massa yang besar. Ya. Kalau dia bisa dialihkan ke situ kan bahayanya besar untuk kesatuan bangsa atau untuk keamanan. Jadi saya kira tindakan kehati-hatian. Banyak di antara mereka yang ditahan Pak JK ya merasa apa yang mereka lakukan sangat jauh dari tudingan makar. Bagaimana pemerintah juga menghormati apa yang ingin mereka suarakan. Iya boleh saja, tapi saya kira kalau pemerintah toh tidak kayak dulu nangkap masuk penjara tanpa menghukum, toh ini nanti proses hukumnya aja. Ini nanti di pengadilan lah, kalau memang sampai ke pengadilan yang membuktikannya. Nah, memang kita berutang rata-rata hampir 500 triliun setahun utang baru. Di samping kita harus membayar